Halo Parumania dimanapun berada, tak lupa kami selalu mendoakan agar kalian beserta keluarga semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, tak kekurangan satu apapun juga. Kali ini kita akan merangkum sebuah film action yang berjudul Blind War yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang kisah seorang mantan kapten SWAT yang tertimpa serentetan peristiwa memilukan, mulai dari sebuah insiden yang membuatnya kehilangan penglihatan atau bisa disebut buta permanen ketika ia mencoba menghentikan aksi teror di sebuah pengadilan. Alih-alih mendapatkan penghargaan, ia malah dipecat dari kesatuannya karena dianggap telah bertindak ceroboh yang mengakibatkan banyak rekannya mati. Di tengah rasa frustasi atas kebutaan yang menimpa serta pemecatan dirinya oleh pihak kepolisian, ia juga harus menerima kenyataan bahwasanya putri sematawayangnya juga telah diculik oleh para mafia yang ingin balas dendam karena bos mereka mati sewaktu peristiwa mengenaskan tersebut. Nah, mampukah si mantan kapten ini menyelamatkan nyawa putrinya di tengah keterbatasannya yang tidak bisa lagi melihat dengan kedua matanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur ceritanya. Berlatarkan sebuah pengadilan di salah satu kota di Korea Selatan, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Donggu. Ia adalah seorang kapten dari tim SWAT yang sedang bertugas menjaga keamanan pengadilan selama proses sidang, di mana sidang kali ini mendapatkan perhatian dan pengamanan khusus dari pemerintah dikarenakan seseorang yang tengah diadili saat ini ialah seorang bos besar dari kelompok gangster yang sangat berbahaya bernama McQueen yang didakwa telah melakukan tindak pidana berat tentang perkosaan, penganiayaan, dan perdagangan manusia. Awalnya proses persidangan berjalan lancar hingga kekacauan terjadi di saat tiba-tiba sebuah bom meledak di ruang sidang. Rupanya hal itu adalah akibat ulah sabotase dua sejoli yang mana si laki-laki bernama Lido dan si woman bernama Sena. Sebagai catatan, mereka berdua adalah gangster yang ditugaskan oleh anaknya McQueen yang bernama Zakun untuk membebaskan ayahnya. Donggu yang berjaga di luar pengadilan terkejut mendengar suara tembakan dari arah dalam hingga ia pun bergegas masuk. Sementara situasinya di dalam setelah menghabisi semua orang di dalam ruangan sidang, Lido dan Sena tak segera membebaskan McQueen. Namun di luar dugaan, mereka malah melemparkan granat ke dalam selnya McQueen hingga membuat bosnya tersebut tewas. Rupanya pengkhianatan tersebut mereka lakukan karena merasa dendam dengan perlakuan McQueen kepada Sena di masa lalu. Bukan cuma itu, Lido dan Sena juga memasang bom pada mobil Zakun yang berada di luar yang sedang menunggu kedatangan ayahnya. Di sisi lain, Donggu dan anggotanya yang mengetahui kejadian tersebut telah masuk dan mulai membasmi para gangster satu persatu hingga hanya menyisakan Lido dan Sena yang tengah menyandra salah satu anggota Donggu bernama Siun. Karena tak ada pilihan lain, Donggu kemudian meminta Lido untuk melepaskan Sion dan sebagai gantinya, ia akan menyerah kepada Lido dan Sena. Akan tetapi sebenarnya Donggu tak berniat untuk menyerah begitu saja, sebab di tangannya telah terdapat sebuah granat flashbang dan rupanya Lido menyadari hal itu lalu menyuruh Sena untuk segera menembak Donggu, namun terlambat. Granat itu pun meledak di genggaman mereka berdua hingga membuat Donggu kehilangan penglihatannya, sedangkan Lido mati seketika akibat tembakan Sena yang meleset. Singkat cerita, setelah kejadian itu, alih-alih mendapatkan penghargaan karena telah berhasil melumpuhkan para gangster yang meneror ke pengadilan, malah dipecat dari kepolisian. Ia disalahkan oleh semua pihak karena telah bergerak tanpa perintah, hingga menyebabkan banyak anggota SWAT meninggal di peristiwa itu.
Rentetan peristiwa tersebut tentu saja lantas membuat jatuhnya mental Donggu. Akan tetapi sahabatnya Sion dan juga putri Donggu yang bernama Yati tetap berusaha menumbuhkan kembali semangat hidupnya. Sion dan Yati selalu setia mendampingi Donggu dan tak pernah lelah membantunya. Meskipun terkadang karena depresi, tak jarang mereka berdua harus menghadapi Donggu yang kerap mengamuk dan marah-marah. Singkat cerita, dengan semua dukungan dan kasih sayang orang-orang terdekatnya, terutama Yati, secara perlahan Donggu mampu kembali bangkit dari keterpurukan hingga kemudian ia mulai rutin berlatih bergerak tanpa penglihatan. Dan apa yang terjadi? Tanpa disadari ternyata indera pendengaran Donggu sangatlah luar biasa tajam. Suara sekecil apapun mampu terdengar olehnya. Sehingga anugerah pendengaran tersebut mampu membuatnya bergerak sama bagusnya, sama baiknya seperti keadaan sebelum penglihatannya hilang. Di sisi lain, Sena yang berada di penjara terlihat tengah berbicara dengan pengacara dari Zakun yang berusaha meyakinkan Sena agar ia mau dipindahkan ke penjara lain dengan fasilitas yang lebih baik dari penjara yang ia tempati saat sekarang ini. Akan tetapi Sena menolak karena ia tahu bahwa niat Zakun sebenarnya adalah agar ia lebih mudah untuk menghabisinya. Cerita beralih kepada Donggu yang saat ini terlihat duduk di depan sebuah panggung untuk menyaksikan penampilan musik dari putrinya Yati. Setelah beberapa saat, Donggu menjadi gelisah karena telah lama menunggu, namun ia tak jua merasakan keberadaan Yati di atas panggung pertunjukan. Sementara di belakang panggung terlihatlah Yati sangat sedih. Rupanya ia gagal tampil di depan ayahnya karena alat musik miliknya telah disembunyikan oleh seseorang teman yang merasa iri dan ingin mempermalukan Yati di hari pentingnya. Di tengah kegundahan tersebut, secara tak sengaja Yati berpas-pasan dengan beberapa orang pria yang gerak-geriknya terlihat sedikit mencurigakan. Sementara Donggu terlihat panik karena ia tak juga dapat menemukan sang putri. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba ia mengangkat telepon dari Yati yang sekilas suaranya terdengar minta tolong untuk diselamatkan. Dan ya, ternyata benar jika 3 orang pria yang sebelumnya berpasan dengan Yati adalah anggota gangster yang biasa menculik gadis remaja untuk dijual. Setelah gagal menghentikan para penculik tersebut, Donggu langsung menghubungi polisi setempat untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian pihak kepolisian memberitahu Donggu jika mereka menemukan jasad seorang gadis yang wajahnya sudah rusak dan tidak dapat dikenali lagi, dan Donggu diminta untuk melihatnya ke TKP. Akan tetapi setelah memeriksa jasad tersebut, Donggu berkesimpulan jika jasad gadis tersebut bukanlah putrinya. Karena menurut Donggu, Yati mempunyai kepalan di setiap ujung jarinya, diakibatkan sepanjang hari Yati selalu berlatih bermain biola. Namun sang polisi yang arogan terlihat meremehkan dan meragukan perkataan Donggu karena kebutaannya, yang tentunya saja membuat Donggu murka lalu membanting polisi tersebut dengan keras, yang kebetulan kejadian itu sempat direkam oleh para wartawan yang juga berada di TKP. Alhasil akibat insiden tersebut, Donggu pun ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara di penjara, Sena sedang terlibat perkelahian dengan sesama tahanan di sana. Dan kemudian si Woman itu tiba-tiba tersenyum ketika tak sengaja melihat berita tentang Donggu di televisi. Di saat itu jugalah Sena meminta sipir penjara untuk menghubungi pengacara Zakun karena ia setuju untuk menandatangani surat pemindahan penjara yang dulu diajukan sang pengacara kepadanya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian ketika Sena telah berada di dalam mobil tahanan untuk dipindahkan, tiba-tiba mobil tersebut dihadang oleh beberapa gangster yang diutus Zakun untuk menghabisinya. Namun pada akhirnya Sena berhasil melepaskan diri dan menghabisi semua polisi termasuk puluhan anak buah Zakun. Zakun pun tiba-tiba tantrum mendengar berita tentang kegagalan anak buahnya untuk menghabisi Sena. Tepat di saat yang sama, sang pengacara mengatakan kepadanya bahwa para gadis belia yang mereka culik telah sampai di markas, dan ternyata salah satunya adalah Yati, putrinya Donggu. Zakun pun memerintahkan sang pengacara untuk segera menyiapkan pelelangan di malam nanti demi untuk menjual para gadis tersebut.
Di tempat lain, Donggu yang tertangkap karena menyerang polisi akan segera dibawa ke penjara. Akan tetapi ketika telah berada di dalam mobil, tiba-tiba inilah yang terjadi. Karena ia sadar jika kondisi penglihatannya yang tak memungkinkan untuk mengendarai mobil seorang diri, maka Donggu menyisakan seorang polwan yang bisa diancam untuk sebagai sopir. Tanpa ia ketahui jikalau bu ibu polwan yang membawanya pergi tak lain dan tak bukan adalah Sena yang sedang menyamar. Sesampainya di suatu daerah, Donggu pun berniat melepaskan Sena, akan tetapi psikopat yang berpura-pura menjadi seorang bu polwan itu mengatakan kepada Donggu bahwa ia mengetahui siapa orang yang menculik Yati dan ia pun berniat tulus ingin membantu Donggu menyelamatkan putrinya itu. Selang beberapa saat mereka berdua akhirnya tiba di salah satu tempat Zakun menyekap para gadis. Namun Donggu datang dengan berpura-pura sebagai seorang gangster yang berniat menjual seorang gadis. Akan tetapi penyamaran mereka sia-sia karena nenek-nenek yang sebagai pembeli ternyata mengenali raut wajah dari Sena, hingga membuat mereka pun tertangkap. Donggu pun lehernya diikat dengan sebuah rantai yang mana rantai tersebut juga terhubung dengan Sena yang tergantung dengan kepala mengarah tepat ke sebuah akuarium yang dipenuhi air. Situasi rumit yang pada intinya Donggu harus rela tercekik untuk menahan Sena agar si woman tak tewas kehabisan nafas karena kepalanya dicelupkan ke dalam akuarium. Tepat di saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang woman yang bergelar sebagai Raja Naga, di mana dia adalah adik dari Zakun. Si Raja Naga menyuruh Donggu untuk menenggelamkan Sena sebagai syarat untuk membebaskan putrinya. Akan tetapi Donggu tak mau melakukannya karena ia masih menganggap si Sena adalah ibu-ibu polwan yang secara sukarela dan tulus ingin menolongnya menyelamatkan Yati. Karena itu Raja Naga pun menyuruh anak buahnya untuk memukuli Donggu. Si buta pun terlihat kesulitan karena di saat yang sama ia juga harus menjaga Sena agar tak mati tenggelam. Namun dengan effort yang luar biasa akhirnya ia berhasil melawan dan menyelamatkan Sena dan mereka pun bertarung. Setelah berhasil mengalahkan Raja Naga dan semua anak buahnya, mereka berdua pulang ke rumah Sena untuk menyusun rencana berikutnya. Di tempat berbeda, Zakun baru saja didatangi oleh pamannya yang bernama Jinggang. Sang paman datang untuk memberitahu dan memperingatkan Zakun bahwa Raja Naga telah almarhum. Mendengar hal itu, Zakun sangat ketakutan, terlebih saat Jinggang menyampaikan pesan Sena yang menyatakan bahwa Zakun adalah orang yang akan dihabisinya setelah ini. Zakun yang panik menyuruh Jinggang untuk memburu Sena sembari mengancam jika Jinggang berani menolak maka ia pun tak akan segan untuk menghabisi anak dan istri pamannya itu. Sedangkan Donggu yang saat ini masih berada di rumah Sena berusaha menghubungi Xion melalui radio. Tiba-tiba Jinggang dan anak buahnya menyambangi rumah Sena dan baku tembak pun tak terelakkan. Di saat Sena sibuk mencari cara untuk kabur, Donggu malah bertekad bertahan mengalahkan Jinggang demi menemukan putrinya Yati. Dan akhirnya setelah pertarungan yang amat sangat sulit, Donggu berhasil mengalahkan Jinggang dan membawanya untuk diinterogasi. Berdasarkan keterangan Jinggang, saat ini Yati berada di markas Zakun dan mungkin saja saat ini telah berhasil dilelang. Tepat di saat yang sama, Xion pun tiba-tiba datang dan di hadapan Donggu, Xion mengatakan bahwa wanita yang saat ini bersamanya bukanlah bu ibu polwan yang baik hati, melainkan si woman adalah psikopat yang dulu membuat onar di peristiwa pengadilan.
Kepalang basah karena kedoknya telah terbuka, tiba-tiba Sena dengan sigap menghabisi Jinggang dan menyuruh Donggu untuk menghabisi Xion karena saat ini setelah Jinggang almarhum, hanya ialah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi markas Zakun di mana Yati disekap. Mereka berdua pun pergi setelah Donggu dengan berat hati menuruti perintah Sena untuk menghabisi Xion. Tak lama setelah itu polisi pun datang dan Xion pun bangun. Ternyata Donggu tidak benar-benar membunuh Xion, melainkan hanya membuatnya pingsan. Di dalam perjalanan Sena berkata kepada Donggu bahwa di samping rasa dendamnya yang menyala, sebenarnya ia sangat terkesan dan iri dengan perjuangan Donggu untuk menyelamatkan putrinya. Sebab hal itu bertolak belakang dengan apa yang dia rasakan karena di masa lalunya Sena harus merasakan kepedihan dan penderitaan karena ia dijual oleh ayah kandungnya kepada seorang pemberontak keji. Tak berselang lama, mereka berdua pun tiba di sebuah toko senjata ilegal, di mana mereka bermaksud akan berbelanja senjata dulu sebagai persiapan sebelum menyerbu markas Zakun. Di saat sedang memilih-milih senjata, tiba-tiba Sena menembak kepala penjual senjata tersebut. Usut punya usut, ternyata bapak-bapak sepenjual senjata ternyata adalah seorang pemberontak yang dulu membeli Sena dan memperkaosnya. Beberapa saat kemudian Donggu dan Sena pun tiba di markas Zakun dan tanpa terlebih dulu permisi, mereka berdua langsung membabi buta menghabisi anak buah Zakun satu persatu. Sontak saja hal tersebut membuat Zakun kian ketakutan, semakin terpojok dan merasa frustasi. Terlebih lagi sang pengacara yang selama ini selalu setia meski selalu dikasari oleh Zakun, kini juga telah kabur dan mengkhianatinya. Di saat merasa putus asa, Zakun pun berniat memasang bom di tubuh Yati, akan tetapi tiba-tiba di saat bersamaan Sena muncul dan langsung menghabisi Zakun. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Zakun yang tersisa, Donggu pun pergi ke tempat Yati ditahan. Sesampainya di sana, Donggu melihat Yati telah digantung oleh Sena. Hal tersebut dilakukan oleh Sena karena ia sangat-sangat ingin melihat Donggu menyaksikan sendiri kematian putrinya, sama persis seperti ketika ia menyaksikan langsung kematian Lido, mantan kekasihnya dahulu. Dengan keyakinan dan bantuan dari sang anak, akhirnya Donggu berhasil menghabisi Sena sekaligus di waktu yang sama mampu menyelamatkan putrinya. Film pun tamat.